Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang 7 peninggalan benda kuno paling misterius yang dianggap peninggalan iblis. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Banyak penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap sebagai peninggalan iblis dan bahkan membuat para ilmuwan kebingungan. Benda-benda kuno tersebut pastinya berkaitan erat dengan sejarah. Melalui sejarah, tentunya kita dapat mempelajari berbagai hal misterius yang pernah ada di masa lalu. Maka dari itu, para ahli berusaha keras untuk dapat mengungkapkan berbagai fakta kehidupan di masa lalu. Melalui catatan dokumen kuno, para arkeologi dan sejarawan dapat mengungkap mengenai kehidupan yang terjadi di zaman dahulu. Tapi terkadang ada pula penemuan bersejarah yang bahkan tidak tercatat di dokumen mana saja, sampai penemuan ini akhirnya menjadi misteri besar. Berikut adalah ulasan mengenai penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap sebagai peninggalan iblis. Lalu apa saja penemuan benda kuno paling misterius yang dianggap peninggalan iblis? Yang pertama ada Gua Longyu di Cina. Gua Longyu adalah serangkaian gua yang berukuran beragam, letaknya di Bukit Ponik. Letak pasti dari gua atau situs yang diduga peninggalan iblis ini berada di desa Sonyan Baichan, di Sungai Lan Longyu, Cina. Pertama kali gua misterius ini yang diduga peninggalan iblis ditemukan pada tahun 1992. Hingga saat ini sudah ada sekitar 24 gua yang ditemukan tersebut. Gua misterius Longyu ini diperkirakan dipahat dan diukir pada tahun 212 sebelum Masehi, tepatnya pada zaman dinasti Qin. Gua Longyu ini disebut-sebut penduduk Cina sebagai keajaiban dunia yang ke-9. Situs Gua Longyu ini terdiri dari 24 gua yang terdapat batu sejumlah jutaan meter kubik yang sampai sekarang masih menyimpan misteri tentang bagaimana cara orang-orang dahulu membuat gua ini. Padahal pada abad sebelum Masehi belum ada alat-alat berat yang canggih seperti sekarang ini. Tentu hal ini mengundang tanda tanya para ilmuwan mengenai teknologi seperti apa yang digunakan pada saat itu. Bayangkan saja, luas dari setiap gua lebih dari 1000 meter persegi, dengan ketinggian mencapai 30 meter dan luas area yang diperkirakan lebih dari 30.000 meter. Gua Longyu ini juga tidak seperti gua lain pada umumnya, yang terhubung antara satu dengan yang lain. Gua Longyu ini terpisah-pisah dan tidak memiliki lorong penghubung ataupun terowong. Di dalam Gua Longyu ini terdapat beberapa ukiran-ukiran yang sangat rapi, dan para ilmuwan meyakini bahwa pola-pola ukiran itu merupakan simbol yang memiliki arti tertentu. Sementara itu, pola-pola yang ada di dinding gua memiliki kesamaan dengan peralatan tembikar yang berasal dari abad ke-500 sampai 800 sebelum Masehi. 7 dari 24 gua yang ada di sana memiliki pola pahat atau yang menyerupai rasi bintang Big Dipper. Tetapi sayangnya gua yang ditemukan pada tahun 1992 itu tidak membuat catatan sejarah. Bahkan keberadaan Gua Longyu tidak ditemukan dalam sejarah manapun. Karena minimnya informasi, penduduk sekitar pun sampai saat ini meyakini bahwasannya Gua Longyu ini dibangun oleh manusia yang dibantu oleh iblis. Lalu yang kedua ada peta Piri Reis. Ada sebuah peta misterius yang ditemukan oleh Halil Edem di bawah tanah istana Turki pada tahun 1929. Peta itu dibuat oleh Ahmad Muhyiddin Piri atau yang biasa dikenal dengan Piri Reis. Piri Reis adalah seorang laksmana angkatan laut dari Kesultanan Ottoman abad ke-16. Piri Reis memiliki keahlian di bidang navigasi, geografi, dan menjadi kartografi.
Jadi pada tahun 1513, Piri Reis membuat peta yang menarik perhatian dari para ilmuwan. Lantaran Piri Reis berhasil memetakan kepulauan di Atlantik dan dunia timur seperti Jepang. Padahal dunia barat sendiri baru menemukan Antartika pada tahun 1773 lewat perjalanannya yang dilakukan oleh James Cook dari Inggris. Artinya peta yang ditulis Piri Reis di atas kulit ini 260 tahun lebih tua daripada peta yang dibuat oleh Inggris. Peta yang dibuat Piri Reis ini mempunyai keakuratan yang di luar nalar. Sampai-sampai pengarang buku Eric Fon berpendapat bahwa Piri Reis menggambarkan peta itu dari luar angkasa. Padahal di abad ke-15 itu belum ada teknologi atau pesawat yang bisa mencapai luar angkasa. Dan hal yang mungkin bila peta itu dibuat oleh kekuatan iblis atau alien yang tak kasat mata. Piri Reis sendiri menulis dalam buku Kitab Iberi, yang artinya buku bahari. Di dalam buku itu, Piri Reis mengaku bahwasannya dia tidak pernah berlayar ke Atlantik. Terlepas dari petanya yang misterius, peta yang dibuat Piri Reis ternyata berkontribusi besar bagi ilmu geografi dan navigasi di masa selanjutnya. Kendati demikian, Piri Reis harus dihukum mati pada tahun 1554 karena menolak pendukung Gubernur Basra dalam pertarungan melawan Portugis di Teluk Persia. Nama Piri Reis sekarang banyak digunakan dalam berbagai kapal yang ada di Turki. Kemudian yang ketiga ada Surat Iblis. Surat yang diyakini berusia 300 tahun ini ditulis oleh seorang biarawati di Silisi, Italia. Biarawan ini bernama Suster Maria Crovisa yang mengalami hidup di sebuah biara di Montechiaro di Silisi, Italia. Suster Maria ini mengaku bahwasannya dirinya telah dikuasai oleh iblis untuk kemudian diperintahkan menulis surat tersebut. Surat yang ditulis menggunakan alfabet kuno itu dijelaskan bahwasannya surat tersebut ditulis pada suatu pagi di tahun 1676 dengan menggunakan tinta. Suster Maria ini menghabiskan waktu sepanjang malam untuk menulis berlembar-lembar surat tersebut. Menurut Maria, Lucifer berencana membuatnya melawan Tuhan dan meyakini dirinya untuk hanya melayani iblis. Berlembar-lembar surat yang ditulis Suster Maria ini menggunakan beragam alfabet yang aneh, sehingga waktu itu tak satupun orang yang sanggup untuk menerjemahkan isi surat tersebut. Pesan misterius pada surat iblis itu akhirnya dapat diketahui setelah sejumlah peneliti dari Pusat Ilmu Pengetahuan Ludum memecahkan kode-kode kuno dalam surat iblis tersebut. Isi dari surat tersebut menyebutkan bahwa Allah, Yesus, dan Roh Kudus adalah benda mati. Allah berpikir dia dapat membebaskan jiwa-jiwa, namun sistem ini tidak bekerja untuk siapapun. Pesan dari surat iblis tersebut. Meskipun surat itu berhasil diterjemahkan, namun para peneliti tidak percaya. Bahkan Suster Maria pernah dikuasai oleh iblis. Sebaliknya, para ilmuwan menduga kalau Suster Maria ini menderita penyakit jiwa atau yang biasa dikenal dengan skizofrenia. Penyakit ini dikatakan si Suster Maria ini bisa jadi menguasai banyak bahasa dan membuatnya berimajinasi dengan berdialog dengan iblis. Lalu yang keempat ada baterai Baghdad. Pada tahun 1938, seorang arkeolog bernama Wilhelm Koenig menemukan sebuah guci tanah liat di wilayah Gucut Rabu, Baghdad. Setelah guci tersebut diteliti, ternyata telah berusia 2000 tahun. Namun ternyata itu bukanlah guci biasa. Di dalam guci tersebut, ilmuwan menemukan sebatang besi di dalam silinder tembaga. Hal ini pun lantas membuat beberapa orang yang beranggapan bahwa kemungkinan besar itu adalah sebuah baterai dan itu menjadi penemuan yang luar biasa. Di mana pada 2000 tahun yang lalu, orang-orang zaman dahulu belum memiliki pengetahuan mengenai kelistrikan. Baterai yang tercatat ditemukan pada tahun 1800-an, sementara 2000 yang lalu, orang di Baghdad telah berhasil membuat sebuah baterai. Baterai kuno di Baghdad itu disebut dengan baterai Parthia. Ada seorang teknisi yang bernama Gray
dia mencoba membuat tiruan artefak kuno itu, dan pencobaan itu menunjukkan bahwa benda tersebut memang dapat berfungsi sebagai baterai dengan cara memasukkan cairan asam ke dalamnya. Baterai Partia ini menghasilkan tegangan listrik sebesar 1,5 sampai 2 volt. Menurut Paul Kaiser dari Universitas Alberta, kemungkinan baterai Partia ini digunakan sebagai alat analgesik atau penahan rasa sakit pada masa itu. Kemudian yang kelima ada Kitab Iblis atau Kitab Setan yang dianggap salah satu manuskrip terbesar yang pernah ditemukan di planet ini. Para ahli mengatakan bahwa kitab misterius ini ditulis dengan menggunakan lebih dari 160 kulit binatang. Berat dari manuskrip ini hampir 75 kg, karena kitab ini terdapat 320 halaman, di mana beberapa lembar lainnya telah sengaja dihilangkan. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa kitab kuno ini diciptakan sebagai hasil perjanjian dengan iblis. Manuskrip ini kemudian disebut dengan Kitab Setan atau Kitab Iblis, karena terdapat ilustrasi setan yang sangat besar di bagian dalamnya. Kitab kuno ini juga memakai lebih dari satu bahasa di dalamnya, tertulis bahasa Latin, Yunani, Ibrani, dan abjad Slavia. Salah satu legenda yang mengisahkan tentang kitab setan ini mengatakan bahwa naskah itu ditulis oleh biarawan yang melanggar sumpah dan akan dikubur dengan cara dikubur hidup-hidup. Untuk menghindari hukuman tersebut, sang biarawan itu berjanji untuk membuat sebuah naskah yang memuliakan biara dan mencakup seluruh pengetahuan manusia. Biarawan itu hanya diberi waktu semalam saja untuk bisa menyelesaikan tulisan itu. Kemudian pada tengah malam, biarawan itu menyadari bahwasannya dia tidak akan bisa tepat waktu untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Akhirnya dia pun membuat suatu permohonan yang bukannya dilakukan pada Tuhan, malahan biarawati itu meminta bantuan kepada iblis. Saat itu dia meminta bantuan pada iblis dengan perjanjian ditukar pada jiwanya. Iblis pun setuju lalu menyelesaikan naskah itu dengan waktu 1 malam saja. Salah satu bentuk terima kasih biarawan itu, yakni dia melukis gambar iblis dengan di dalamnya kitab tersebut. Menariknya, jika kitab kuno itu benar-benar ditulis iblis dengan tangan para ahli, memperkirakan akan butuh waktu sekitar 5 tahun untuk bisa menyelesaikan kitab itu secara keseluruhan. Selanjutnya yang keenam ada mantra sihir timur Serbia. Peneliti di timur Serbia menemukan sebuah gulungan emas dan perak yang berisi mantra sihir. Gulungan misterius itu terkubur bersama jasad manusia yang meninggal 2000 tahun yang lalu. Mereka memperkirakan isi mantra sihir dalam gulungan itu menunjukkan kekuatan baik dan jahat. Mantra sihir itu ditemukan dalam lembaran rapuh yang dihiasi banyak simbol. Setiap mantra sihir itu berukuran sangat kecil ukurannya, hanya seukuran bungkus permen. Tempat penguburan ini dekat dengan kota yang dulunya bernama Kostolac, yang merupakan bagian kota Roma antara abad 1 dan 6. Prediksi para ilmuwan menunjukkan bahwasannya mantra itu terkubur sekitar abad 4 Masehi. Miomir Korak mengatakan, yang kami ketahui tulisan mantra ini menggunakan abjad Yunani dengan bahasa Aramik. Ini menjadi misteri dari Timur Tengah untuk kami. Peneliti lain yang bernama Elijah, selain menemukan mantra sihir, dia juga menemukan nama-nama iblis. Kami menemukan nama-nama dari beberapa iblis yang berhubungan dengan wilayah Syria saat ini. Sampai saat ini pun para peneliti belum melakukan analisis sepenuhnya terhadap penemuan mantra sihir itu, sehingga mereka belum bisa membaca isi keseluruhan dari penemuan mantra sihir misterius itu. Para peneliti mengatakan bahwa mantra sihir ini dikuburkan bersama orang-orang yang meninggal karena menjadi korban kekerasan, karena mereka percaya bahwa orang-orang tersebut biasanya kesulitan menemukan kedamaian di dalam kubur sana. Kemudian yang terakhir ada komputer kuno. Ada penemuan benda aneh yang diduga peninggalan iblis di dekat pulau Antiktira, Yunani
pada tahun 1901. Waktu itu para penyelam tak sengaja menemukan sebuah benda aneh di dalam kapal era Romawi yang tenggelam di wilayah tersebut. Benda misterius ini terbentuk kotak persegi dengan roda gigi dan dial serta prasasti kecil yang tertulis di atasnya. Awalnya mereka kira benda misterius ini hanyalah sebuah alat kuno yang berfungsi hanya untuk memprediksi gerhana. Ternyata benda misterius ini adalah sebuah kalkulator mekanik yang menjadi cikal bakal terciptanya komputer saat ini. Penemuan benda misterius ini dinamakan dengan mekanisme Antikythera. Penemuan benda misterius ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Siapa yang membuat benda ini? Dari mana benda ini? Dan untuk apa benda ini dibuat? Dari beberapa pertanyaan itu, baru-baru ini para peneliti mengklaim telah menemukan tanggal pasti kapan mekanisme Antikythera itu dibuat, yaitu pada tanggal 22 Desember 178 sebelum Masehi. Namun temuan misterius ini ditanggapi skeptis oleh Alexander. Alexander menyebutkan ada banyak masalah dalam penelitian ini, mulai dari masalah besar dan masalah kecil, yang bagaimanapun kurangnya landasan yang baik dalam konteks luas astronomi dan sains kuno. Namun sampai saat ini pun komputer kuno ini masih menjadi perdebatan ilmuwan, sehingga masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Itulah 7 penemuan paling misterius yang dipercaya peninggalan iblis. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.